Halo guys, jumpa kembali di channel Cahaya Timursel Palembang. Guys, untuk kamu yang lagi cari ponsel dan bingung cari toko terpercaya, bisa kunjungi e-commerce kami di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, dan Blibli dengan search kolom Cahaya Timursel atau klik link pada deskripsi video. Dan jika kamu ingin datang langsung ke toko fisik kami, kamu bisa kunjungi kami di Jalan Angkatan 66, seberang Apotika 24, Kota Palembang. So, kali ini kita akan review produk terbaru dari Xiaomi yang telah resmi meluncur di pasar Indonesia dengan menawarkan spesifikasi yang cukup mumpuni, desain lebih stylish, dan juga punya performa upgrade cukup handal di kelasnya. Lalu apa saja spesifikasi lengkapnya dari ponsel satu ini? Tonton terus videonya sampai habis guys. Pertama dari segi desain kotaknya dulu nih, sama dengan desain pendahulunya, Xiaomi memberikan kemasan kotak berwarna putih dengan menampilkan preview ponsel di bagian depannya. Juga tertulis Redmi Note 14 dan juga logo Xiaomi, lalu ada stiker NFC serta selling point andalannya 108 MP AI kamera dan kapasitas baterai 5500 mAh. Lalu di samping kanan kotaknya tertulis Redmi Note 14, kemudian di samping kiri kotaknya tertulis Powered by Xiaomi HyperOS. Sementara buat sisi atas dan bawahnya nih polosan aja. Sedangkan buat sisi bagian belakangnya terdapat garansi 15 bulan dengan syarat dan ketentuannya. Ada 6 selling point, informasi warna dan RAM dapatnya di warna Mist Purple dengan RAM sebesar 8/128 GB. Lalu ada informasi email, barcode, serta alamat produksi. Kita langsung aja buka kotaknya buat tahu isi di dalamnya dapat apa aja. Begitu dibuka kita dapat selembar sapaan dan ucapan terima kasih. Lalu ada kotak organizer yang isinya SIM injektor, kartu garansi, dan gak dapat buku panduan ya. Terbilang penting gak penting ya, jarang dilihat orang kecuali kartu garansinya ini. Lalu dapat softcase jelly berwarna hitam keabuan, dan yang terpenting kita dapat unit ponselnya yang terbungkus plastik. Kemudian ada adapter charger 33 watt dan kabel USB Type-C. Ya, itu dia buat kelengkapannya, masih lengkap seperti pendahulunya, nggak ada yang dikurangin. Beralih ke sektor desainnya, Redmi Note 14 hadir membawa tampilan lebih stylish, fresh, dan ramping dengan frame kotak sama dengan pendahulunya berbahan plastik polikarbonat. Sementara buat desain utamanya cukup berbeda dengan pendahulunya, terdapat peningkatan estetika pada sektor desain kameranya yang punya bumper dengan finishing halus dan transparan. Isinya masih tetap sama, ada triple kamera dan LED flash. Bodi utamanya masih memberikan tampilan glossy sehingga menambah kesan mewah dan premium di setiap varian ponselnya. Contohnya pada warna Mist Purple yang saya pegang ini, punya kesan segar dan anggun dengan efek ombak dan glitter bila terkena cahaya pada sudut pandang tertentu. Di bagian sisi kanan ponselnya ada peningkatan pada sektor fingerprintnya yang tidak lagi gabung dengan tombol power namun sudah dipasang di bawah layar. Lalu ada tombol volume kontrol, kemudian buat sisi samping kirinya polosan aja. Sementara buat sisi atasnya ada mikrofon, IR blaster, speaker audio, dan juga jack headphone. Sedangkan buat sisi bagian bawahnya ada port USB Type-C, mikrofon, speaker audio, dual stereo, dan SIM injektor hybrid, satu SIM standby, dan micro SD. Feel body utamanya sendiri terasa halus dan mulus serta punya build quality yang oke. Bodinya terasa solid dan cukup ringan. Punya ketebalan bodi sekitar 8,1 mm dengan bobot ponsel di 196,5 graman aja. Angka ini masih terbilang tipis dan pengalaman genggamnya masih terasa nyaman. Apalagi tepinya dibuat sedikit melengkung sehingga tidak terasa tajam di tangan. Sementara buat finishing glossy-nya pada warna ini jadi sedikit meninggalkan noda sidik jari samar-samar. Tapi enaknya ponsel ini punya fitur tersertifikasi IP54 yang artinya tahan terhadap cipratan air dan terpaan debu.
bahkan benturan sehingga gak khawatir lagi saat dipakai beraktivitas di luar ruangan. Tak sampai pada bodinya saja, pada bagian layarnya juga membawa ketahanan yang cukup tangguh dengan sertifikasi Corning Gorilla Glass 5 untuk perlindungan layarnya, yang memastikan smartphone ini tidak ringkih, membuatnya tetap solid dan kokoh sehingga mampu bertahan di sebagian besar skenario jatuh, benturan, goresan sehari-hari. Ponsel ini menghadirkan layar datar yang cukup luas berukuran 6,67 inch dengan jenis panel AMOLED berponi pansol sebagai rumah bagi kamera depannya, dan punya bezel agak sedikit tebal dibandingkan pendahulunya. Masih cukup oke, namun sangat disayangkan. HP ini mampu menampilkan warna dengan sangat tajam dan jernih berkat resolusi layar yang dimilikinya, yaitu Full HD Plus 1080x2400 pixel yang sudah cukup baik untuk HP seukurannya. Ditambah kecerahan layarnya mencapai 1800 nits sehingga mampu menampilkan konten dengan jelas dan detail di bawah sinar matahari langsung. Kita juga dapat merasakan transisi mulus saat scrolling sosial media atau browsing dan bermain games dengan hadirnya refresh rate 120Hz. Bahkan saat layarnya terkena percikan air, busa, dan minyak ataupun keadaan jari tangan basah sekalipun, sehingga masih bisa tetap beroperasi berkat fitur WeTouch yang dihadirkannya. Sementara buat pemakaian di dalam ruangan pun ponsel ini sangat nyaman di mata saat dipakai pemakaian cukup lama, berkat dukungan fitur perlindungan mata dari cahaya biru rendah bersertifikasi TOF-Friendly. Bahkan sertifikasinya juga datang dari SGS yang menjamin layar HP ini sudah sangat ramah untuk mata dan minim resiko. Contohnya ketika dipakai buat nonton film atau streaming video jadi makin enak. Buat denger musik dan juga main games pun suaranya enak berkat dukungan stereo speaker membuat suara Redmi Note 14 ini terdengar cukup baik. Lubang speakernya disimpan di bagian bawah dan atas bodi, tidak dimasukkan ke dalam earpiece. Jadi hasilnya terdengar lebih seimbang saat mengeluarkan suara. Selain mengandalkan dua lubang speakernya, HP ini juga dibekali Dolby Atmos dan efek suara equalizer grafis yang bisa kita pilih opsinya sehingga membuatnya lebih stereo dan enak didengar. Ponsel ini juga dilengkapi fitur NFC multifungsi yang semakin mempermudah bertransaksi sehari-hari, seperti cek atau top up saldo dengan mudah menggunakan smartphone dan yang lainnya dalam satu genggaman. Adapun dari sisi fotografinya, kamera utama Redmi Note 14 4G terbilang cukup baik di kelasnya. Kamera utamanya memiliki resolusi cukup tinggi yaitu 108 megapiksel plus kamera makronya sebesar 2 megapiksel dan kamera 2 megapiksel sebagai kamera depth sensornya sebagai pelengkapnya. Kemampuan kamera utamanya mampu menampilkan warna cerah terutama saat kondisi cahaya tidak memadai berkat teknologi kamera yang digunakannya dari pixel binning 9N1 dengan lensa 6V. Tidak hanya itu, kamera utamanya ini juga memiliki kemampuan in-sensor zoom. Fitur ini mampu menghasilkan 3 kali zoom tanpa mengalami penurunan kualitas. Fitur ini bisa kita manfaatkan untuk memotret objek yang jauh. Hasilnya pun cukup memuaskan untuk resolusi kamera yang besar dan berada di kelas harga murah. Warna yang ditampilkan terlihat cerah, bahkan dynamic range-nya pun oke. Sementara pada bagian kamera depannya, Redmi Note 14 menjadi salah satu peningkatan lainnya yang dibekali resolusi kamera selfie 20 megapiksel dengan bukaan f2.2 dengan hasil jepretan standar dan cukup memuaskan. Berbagai fitur tambahan tidak lupa dihadirkan. Ada mode kamera pro, dokumen, mode 108 megapiksel, HDR, night mode, mode portrait, time-lapse, slow-mo, panorama, dan juga dual video. Dan ada fitur AI yang dapat menambahkan kreativitas kita. Ada AI Eraser untuk menghapus objek mengganggu di foto kita dengan dukungan AI. Ada AI Sky untuk menambah kesan estetik pada foto ataupun video kita, terutama pada foto dengan background alam. Buat perekaman video, kamera depan dan kamera belakangnya sama-sama berada di puncaknya 1080p di 30 fps aja. Tidak ada 60 fps ataupun stabilisasi seperti AIS ataupun OIS sebagai pendukungnya. Dan berikut hasil jepretan dari ponsel ini.
Ini adalah kualitas perekaman video dari Redmi Note 14 4G di resolusi 720x30 fps. Untuk tone warnanya oke, cakep. Dan ini tidak ada fitur stabilisasi berbentuk OIS atau AIS. Cuman saat merekam ini saya pakai jalan, terasa banget stabilisasinya. Ini sambil jalan, cuman stabil ya, oke sih. Untuk tone warnanya cakep. Dan ini adalah kualitas perekaman video dari Redmi Note 14 4G di resolusi 1080x30 fps. Tidak ada 60 fps untuk Redmi Note 14 4G. Cuman untuk hasilnya oke, bersih dan clear. Tone warnanya juga cakep. Bisa dilihat dari banner Vivo ini. Warnanya keluar. Dan untuk kestabilan ini bisa dibilang tanpa OIS atau AIS ini terbilang cukup stabil ya. Dan ini adalah kualitas perekaman video dari Redmi Note 14 4G di resolusi 1080x30 fps. Seperti ini untuk hasil tone warna dan muka saja. Dan ini adalah kualitas perekaman video dari Redmi Note 14 4G di resolusi 720x30 fps. Seperti ini untuk hasilnya. Dari sisi dapur pacunya merupakan salah satu peningkatan yang cukup signifikan dari Redmi Note 14 ini dengan performanya yang unggul di kelasnya. Xiaomi membawa chipset yang menjadi andalan bagi HP kelas menengah, bahkan untuk HP khusus gaming, yaitu pakai Helio G99 Ultra berfabrikasi 6 nanometer dengan 8 inti CPU yang punya clock speed 2,2 GHz untuk performanya dan didukung kartu pengolahan grafis Mali G57 MC2. Selain itu, performanya ini juga didukung oleh kapasitas memori yang lega. Redmi Note 14 menawarkan varian RAM 6GB dan 8GB berjenis LPDDR4X. Sedangkan untuk memori internalnya sudah memakai UFS 2.2 dengan kapasitas 128GB dan 256GB dengan menjalankan antarmuka HyperOS berbasis Android 14 dengan masa update panjang. Jadi ponsel ini cocok untuk kamu yang cari ponsel dengan masa pakai panjang. Jika masih terasa kurang, HP ini menyediakan slot micro SD namun dengan jenis hybrid. Jadi kalau terbiasa pakai ponsel triple slot agak kesusahan. Kami pun melakukan pengujian lewat aplikasi AnTuTu Benchmark. Redmi Note 14 4G dengan MediaTek Helio G99 Ultra ini mendapatkan skor 438,592 poin untuk AnTuTu versi 10. Skor tersebut bisa dibilang mengalami peningkatan. Hasilnya Redmi Note 14 bisa dibilang mampu memainkan beberapa game dengan maksimal. Contohnya Mobile Legends, Subway Surfer, dan 5G Mobile bisa dimainkan dengan lancar. Selama permainan juga tidak ditemukan lag atau frame drop yang mengganggu. Untuk menopang performanya, Redmi Note 14 juga turut mengalami peningkatan di sektor dayanya. Redmi Note 14 dibekali baterai 5500 mAh, meningkat 500 mAh dibandingkan Redmi Note 13 yang hanya 5000 mAh saja, yang tentunya berpengaruh pada ketahanannya, jadi semakin lebih baik dan dapat bertahan cukup lama. Selain itu, Redmi Note 14 juga dibekali fitur fast charging 33W. Kecepatannya ini masih sama dengan generasi sebelumnya, namun karena kapasitas baterai di HP ini lebih besar, durasi pengisian dayanya pun mungkin akan sedikit bertambah.
Namun dalam klaimnya, ponsel ini mampu mengisi daya dari 0 sampai 100% hanya dalam 70 menitan saja. Kemampuan pengisian dayanya juga didukung fitur OK, yaitu Smart Charging Engine atau Battery Health yang dapat berguna untuk meningkatkan masa pakai baterai jadi lebih panjang. Jika tertarik pada ponsel ini, kamu bisa kunjungi kami pada kotak deskripsi video dan dapatkan potongan diskon dan promonya. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe serta share video kami ke teman-teman kamu sebanyak-banyaknya supaya channel kami berkembang dan semangat terus membuat videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya.